Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam ini kajian kita mengambil tema potret keimanan generasi pemenang. Saya ingin memberi pengantar dengan satu ayat pendek dan kisah tentang seorang sahabat sebelum sampai ciri-ciri orang yang punya potensi mendapatkan kemenangan, yaitu surat Ali Imran surat 3 ayat 139. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ayat pendek ini, para jamaah sekalian rahimakumullah, minimal ada dua kekuatan yang patut kita cermati. Yang pertama, ayat ini punya fungsi mengingatkan kepada umat Islam yang masih tertidur bahwa umat Islam ini punya potensi kuat. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih, karena kemuliaannya paling tinggi di hadapan Allah. Kita harus punya kesadaran itu. Yang kedua, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam itu kalau punya kekuatan yang siqah, yang penuh, itu menjadi umat yang tidak bisa terkalahkan. Ini harus ada pada mindset bahwa sadar orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalimat ini dibuktikan dengan kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, bahwa tidak ada imperium di muka bumi ini yang pernah berkuasa menguasai hampir seluruh muka bumi lebih dari 13 abad. Dan itu dibuktikan oleh umat Islam. Sehingga ayat ini bisa menjadi pemicu kalau hari ini kita masih inferior, masih takut dengan orang lain, masih minder dengan orang-orang lain. Ayat ini bisa menjadi pemicu bahwa kita ini kekuatan yang besar. Allah mengingatkan itu kepada kita. Sadarlah bahwa kita ini luar biasa. Ini pengantar yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, ada kisah dalam sejarah, dalam sirah tentang perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, berarti kekhalifahan yang kedua.
Perang ini umat Islam dengan Imperium Persia yang lebih kokoh lebih dulu. Yang saya pernah bercerita, kekuasaannya 8 juta kilometer persegi. Imperium besar yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Rustum. Kalau kita kenal sekarang negara terkaya nomor 4 di dunia, Qatar yang fenomenal itu karena ada Piala Dunia, itu wilayah kekuasaannya 11.000 kilometer, nggak sampai juta. Penduduknya hanya 350.000, tidak banyak. Tapi menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Kenapa? Ada umat Islam di situ. Yang kita bisa menyaksikan bagaimana mengkrayet Piala Dunia sampai dalam waktu beberapa hari ada 500 orang asing yang bersyahadat karena melihat ini Islam. Di negara ini ada Islam dan ada umat Islam. Nah, ini 8 juta kilometer persegi. Pada waktu itu panglima perangnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sayyidina Umar itu kalau dibaca sejarah agak utuh begitu, mencopot Khalid bin Walid pada puncak prestasinya, bukan pada kelemahannya. Jadi Sayyidina Umar itu menangkap ini Khalid bin Walid mendapatkan pujian, dieluk-elukan. Maka ada kekhawatiran ini orang itu kalau kelewat dipuji itu biasanya jatuh. Kemudian dicopot bukan sebab kesalahan, tapi dicopot dengan sebab prestasinya. Digantikan anak muda yang belum punya pengalaman karir sebagai panglima, yang usianya baru 24 tahun, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kesempatan ini orang kafir mengail di air keruh istilahnya. Dia mendatangi Khalid bin Walid dan memberikan kalimat-kalimat adu domba. Kalimatnya begini, ya Khalid bin Walid, bisa-bisanya kamu menerima keputusan Umar, dicopot jadi panglima. Sementara yang menggantikan engkau anak yang masih bau kencur. Kalau bahasa kita seperti itu. Ini jawaban jawaban Khalid bin Walid yang patut kita teladani. Khalid bin Walid mengatakan, saya berjuang bukan karena umat, saya berjuang karena Allah. Lillahi ta'ala. Ini yang membuat Khalid bin Walid hanya hafal suratul Fatihah selama hidupnya, tapi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ada kebersihan di dalam jiwanya, yaitu keikhlasan. Keikhlasan itu segala-galanya. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ikhlas, itu ditolak oleh Allah. Dan itu dikantongi oleh sahabat utama, namanya Khalid bin Walid. Dia berjuang bukan karena panglima, dia berjuang bukan karena kopral. Itu diturunkan, istilah politiknya itu, istilah militernya itu non-job. Tidak dikasih jabatan lagi, ya jadi pasukan biasa. Yang menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Usianya baru 24 tahun, yang belum punya pengalaman sebagai panglima perang. Tapi Sayyidina Umar itu karena seorang pemimpin yang hebat ya, jadi punya feeling. Pemimpin itu begitu, Pak. Harus punya feeling ini potensinya kayak apa, ditempatkan di mana yang paling tepat. Itu harus punya begitu. Enggak ngawur menempatkan orang itu. Akhirnya memang sukses. Pada saat sebelum perang Qadisiyah berkecamuk, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus utusan anak muda juga yang encer otaknya, yang cerdas, namanya Rib'i bin Amir. Terjadilah dialog Rustum dengan Rib'i bin Amir ini, utusan khusus Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ceritanya panjang.
Kemudian saya kutip yang penting. Ketika ditanya, gerangan apa yang mendorong Anda datang ke Persia ini? Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir menjawab dengan komunikasi yang jelas, singkat, padat, dan menohok. Saya bacakan. Kata Rib'i begini, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan manusia kepada penghambaan kepada manusia yang lain. Artinya itu yang kita persoalkan. Kalau ada hamba menyembah hamba yang lain. Dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Bahwa mereka mengalami kesempitan kalau masih terpuruk pada ketuhanan di luar Allah. Mereka akan luas kalau masuk Islam. Waktu itu Persia itu yang disembah apa? Matahari, bulan, dan api. Malah ada satu nama Tuhannya namanya Mazda. Makanya saya nggak beli mobil merek Mazda karena alasannya ini. Maksudnya mahal harganya, nggak beli. Kemudian dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka Dia mengutus kami, kata Rib'i sekali lagi, dengan agamanya untuk kami seru kepada siapapun. Siapa yang mengikuti agama ini, kami akan pulang. Tapi siapa yang enggan mengikuti agama ini, maka kami akan kumandangkan perang habis-habisan, kira-kira begitu. Sampai titik darah penghabisan. Kemudian Rib'i bin Amir mengatakan, hingga kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Jadi kami lakukan itu sampai kami memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Kemudian Rustum bertanya, apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Kepada kaum muslimin maksudnya. Kemudian Rib'i bin Amir menjawab, surga bagi yang syahid dan kemenangan bagi yang masih hidup. Sudah, itu kalimat terakhirnya. Jadi kalau dalam perang itu mati syahid, surga. Tapi kalau masih hidup berarti kemenangan yang akan kami peroleh. Ternyata Rustum menolak ajakan damai untuk masuk Islam, maka terjadi perang Qadisiyah yang dipimpin oleh anak muda tadi, dan perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Dari situlah kemudian wilayah-wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Yang diawali dari Persia, kemudian Romawi. Dua imperium ini ditundukkan oleh kekuasaan Islam. Nah itu orang-orang yang punya potensi sampai menang demi menang berikutnya itu adalah jiwa-jiwa yang kita bicarakan malam ini. Jadi potret keimanannya seperti apa mereka? Yang pertama, potretnya itu orang yang setia akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca ayatnya itu surat 33 surat Al-Ahzab ayat 23. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Saya ceritakan dulu biar masuknya ke ayat itu lebih enak. Jadi asbab nuzul surat Al-Ahzab surat 33 ayat 23 ini berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Anas bin Nazir. Anas bin Nazir ini pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nazir ini tidak ikut dalam perang Badar. Karena tidak ikut dalam perang Badar, maka dia menyesal. Kemudian dia berjanji, kalau ada perang berikutnya yang diikuti oleh Nabi, maka saya pastikan saya ikut. Dan Allah akan menyaksikan apa yang aku perbuat. Ini janjinya. Allah akan menyaksikan apa yang aku perbuat.
Maka kemudian terjadi perang yang kedua yang diikuti juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang, yaitu perang Uhud. Maka ketika dia sampai di medan tempur itu, ada Sa'ad bin Mu'adz namanya, sahabat utama. Dia bertanya, apa yang kau lakukan, wahai Anas bin Nadir? Anas bin Nadir mengatakan, saya mencium bau surga apa yang ada di balik Jabal Uhud itu. Jadi dia mengatakan itu. Ini perang belum dimulai, saya mencium bau surga apa yang ada di balik Jabal Uhud itu. Kemudian terjadi perang, dia syahid, Pak. Di dalam tubuhnya ada 80 luka. Luka pedang, luka tombak, juga luka panah. Itu kisahnya Anas bin Nadir. Dari peristiwa itu yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Ahzab. Makanya Al-Ahzab itu kan perang Ahzab. Ayat 23 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin itu rijalun, ada seseorang, sadaku ma'ahadullah alaihi, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Anas bin Nadir menepati janjinya kan. Faminhum man qada nahbah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Siapa yang gugur? Anas bin Nadir gugur. Wa minhum may yantazir. Dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu kapan ada perang berikutnya. Siapa ini? Anas bin Nadir. Menunggu waktu perang berikutnya. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Anas bin Nadir tidak mengubah janjinya. Kalau terjadi perang yang kedua, Allah menyaksikan apa yang saya perbuat. Dia tidak merubah janjinya sampai dia syahid. Lah orang seperti ini sangat mungkin yang menyebabkan Islam ini menang. Potretnya seperti ini. Kualitas imannya seperti ini. Ya mesti ya menang. Kuat pada perjuangan berikutnya, walaupun dia menjadi martir, syahid dalam perang itu. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang menepati janjinya kalau berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, potret generasi pemenang itu adalah orang yang tegar dan pantang menyerah kepada musuh. Itu disebut di dalam surah 3, surah Ali Imran, ayat 146. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ka'ayyim min nabiyyin. Dan berapa banyak para nabi. Qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun, yang berperang bersama mereka sejumlah pengikutnya yang setia. Jadi intinya setiap nabi itu punya pengikut setia, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau dalam ayat ini pakai terminologi ribbiyuna. Kalau Nabi Musa itu pakai istilah al-hawariyuna. Jadi pengikut-pengikut setia. Setiap nabi punya pengikut setia. Dan pengikut setia nabi ini ikut di dalam sebuah peperangan. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Maksudnya bencana dalam konteks perang. Mereka tidak lemah menghadapi bencana peperangan itu. Peperangan itu berat. Luar biasa, peperangan dalam Islam itu pada zaman Nabi terjadi sampai 81 kali. Dan perang pertama, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan.
Umat Islam lapar dan dahaga, orang kafir bisa makan, bisa minum. Umat Islam hanya 300 personil, orang kafir Quraisy musyrik 1000 orang. 1:3, orang lapar melawan orang kenyang. Kemudian ini tidak sengaja berperang, sehingga dalam riwayat satu kuda dinaiki 10 orang gantian pasukan muslim. Satu pedang bisa gantian 5 orang. Tetapi karena ada kekuatan yang ada di dalam sini, namanya keikhlasan tadi, walaupun lapar dahaga, jumlahnya tidak sebanding, mereka mendapatkan kemenangan. Nah ini juga begitu. Orang-orang yang berperang bersama Nabi ini, mereka tidak merasa lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma da'ufu, dan tidak, da'ufu juga lemah sebetulnya, tidak kecil hati. Wa mastakanu, dan mereka pantang menyerah, tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Memang modal perjuangan itu, para jamaah sekalian, modal yang kuat setelah keikhlasan itu kesabaran. Jadi kesabaran itu bisa dibuktikan kalau kita sudah mengalami di medan perjuangan. Kalau diucapkan sabar itu gampang. Kita ngomong sabar itu gampang sekali. Tapi ketika kita praktek, diuji oleh Allah, apakah betul kesabaran yang kita ucapkan itu bisa kita landingkan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Makanya Allah mencintai, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, hari ini juga kita diuji tentang kesabaran di dalam berjuang walaupun tidak ada perang. Dalam konsistensi, misalnya ujian kita hari ini apa? Ya, bagaimana kita konsistensi di dalam beribadah misalnya. Itu juga butuh kesabaran, butuh keuletan. Nah, kemudian untuk melengkapi surah Al-Baqarah 146 ini, ada kisah para jamaah sekalian tentang seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Kebetulan, mohon maaf, secara fisik Ibnu Mas'ud itu badannya kecil, kurus dan pendek. Itu Ibnu Mas'ud, seorang ulama sahabat yang juga ikut proyek penulisan Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran Ibnu Mas'ud itu. Suatu kali ketika dia memanjat pohon, terlihat dua betisnya itu terlihat kecil banget. Maka di antara para sahabat ada yang menertawakannya dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud itu. Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah marah. Kemudian Nabi mengatakan, kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu. Seandainya kalian tahu, kalau betis Ibnu Mas'ud itu ditimbang, maka lebih berat daripada Jabal Uhud itu. Jadi Nabi ingin membela bahwa fisik ini itu hanya apa ya? Fisik ini hanya tempat, wadah. Yang terpenting itu adalah apa yang ada di wadah itu, yaitu iman itu. Nabi ingin melegitimasi bahwa iman Ibnu Mas'ud itu luar biasa. Seandainya ditimbang dengan Jabal Uhud, lebih berat iman Ibnu Mas'ud ini. Maka jangan meremehkan. Para jamaah kenal seorang jenderal pertama negeri ini, namanya Jenderal Sudirman. Itu guru madrasah Ibtidaiyah di Jogja. Dia menggerakkan pasukan tidak dengan berdiri, tidak dengan duduk, tapi dengan berbaring. Kenapa? Karena diuji penyakit TBC yang akut, dia tidak sanggup untuk duduk. Maka dengan menggerakkan kalimat-kalimat yang tidak bisa keras, secara orator itu nggak bisa keras,
Tapi kenapa tentara nasional mendapatkan kemenangan? Karena ada nilai intrinsik, nilai di dalam dada Jenderal Sudirman itu ada iman. Itu yang penting dalam hidup ini sebetulnya. Bukan penampilan. Innallaha la yanzuru suwarikum wa ajzamikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pakaian, jasad kita ini tidak menjadi fokus perhatian Allah. Tapi yang dilihat Allah adalah hati kamu dan amal kamu. Nah, ini yang penting. Ya, Nabi membela Ibnu Mas'ud itu karena orang melecehkan dari segi fisiknya. Makanya kita nggak boleh underestimate terhadap orang-orang yang fisiknya mungkin cacat, mungkin lemah, mungkin kecil itu ya. Nah, itu. Saya itu punya kawan Ustadz Yasri namanya, kecil badannya, tapi pintar sekali. Teman kuliah saya itu. Sekarang jadi pimpinan pesantren Al-Firdaus di Pacet itu. Jadi wacana kitab kuningnya luar biasa. Ya waktu di kampus ya wanita-wanita ya banyak yang nggak begitu tertarik, kecil, tapi pinter. Makanya jenengan kalau milih mantu jangan dilihat fisiknya saja, dilihat imannya, juga ilmunya gitu. Baik, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, potret generasi yang memungkinkan mendapat kemenangan itu tidak silau oleh gemerlapnya dunia. Ini Pak tantangan terberat, yaitu silau terhadap dunia ini. Memang dunia ini menyilaukan. Gemerlapnya dunia ini bagian dari ujian. Makanya ada istilah hubbud dunya wa karahiyatal maut. Cinta dunia dan takut mati. Coba saya bacakan surat An-Nur surat 24 ayat 37. Nah, itu. Saya tadi kirim PDF-nya materi ini, barangkali kalau dibagi monggo untuk belajar berikutnya. Nah, itu. Bunyinya begini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu seorang laki-laki, rijalun. Jadi rijalun itu laki-laki dewasa. Karena dalam bahasa Arab itu indahnya. Jadi kalau ada ya bunaya, bunaya itu masih kecil. Lebih besar lagi sobiyun. Gitu ya. Kemudian lebih besar lagi ghulam. Dewasa rojulun. Ini berarti sudah dewasa. Rijalun seorang laki-laki la tulhihim yang tidak silau. Tidak terpesona. Pertama tijaratun oleh bisnis. Perniagaan. Wala bai'un dan oleh jual beli. Ya bisnis juga. Harta maksudnya. Dunia. An dzikrillah. Dari ingat kepada Allah. Wa iqamis shalah dan tidak silau dengan dunia itu dari menegakkan sholat. Wa ita'iz zakat dan menunaikan zakat. Artinya seperti doa Umar itu para jamaah sekalian. Ya Allah, tempatkanlah dunia ini di dalam tanganku atau pada tanganku, jangan tempatkan di dalam hatiku. Ini berarti bisa menempatkan. Di sini itu terlalu rendah kalau dunia masuk. Di sini tempatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dunia di tangan kanan, dunia di tangan kiri. Makanya ketika Nabi mendapatkan tawaran untuk berhenti dakwah, orang kafir sudah tidak sanggup untuk membujuk Nabi Muhammad melalui pamannya
katakan Abu Thalib kepada keponakanmu itu, kalau yang diinginkan dunia, maka separuh kekayaan bangsa Arab ini kami kumpulkan, kami serahkan pada Muhammad. Kalau yang diinginkan Muhammad itu kekuasaan, kami angkat menjadi pemimpin. Kalau yang diinginkan itu wanita cantik, kami kumpulkan wanita cantik bangsa Arab ini, silakan dipilih. Tapi tolong suruh berhenti untuk menyinggung perasaan kami, menodai agama kami, agama nenek moyang. Dakwah Nabi dianggap menodai agama nenek moyang. Disampaikan juga oleh pamannya kepada Nabi. Lihat Pak jawabannya. Paman, katakan kepada mereka, kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, itu sudah final, nggak mungkin. Kemudian aku harus berhenti dari dakwah ini, demi Allah tidak akan aku lakukan sampai ajal menjemput Muhammad ini. Ini kalimat-kalimat orang-orang yang punya potensi mendapatkan kemenangan. Tegar, berani, tidak pantang menyerah, dan tidak terbuai oleh gemerlapnya dunia yang amat sangat rendah ini. Ini abot ternyata yang begini-begini ini. Saya nyampaikan juga berat sebetulnya. Tapi ini kalau nggak disampaikan kapan bangkitnya ini? Sedang kiamat. Nah, ini para jamaah sekalian. Sini materi anak-anak muda sebetulnya yang saya ngisi anak-anak muda itu materinya begini-begini ini. Nah, ini tuwek-tuwek lagi kuat enggak iki wallahu alam. Nah, ini. Mudah-mudahan kembali muda lagi semangatnya. Saya itu kalau Selasa itu enggak nerima pengajian apapun. Saya konsentrasi di rumah. Kalau habis maghrib itu ibu-ibu, habis isya itu bapak-bapak, dan rata-rata anak-anak muda. Itu yang saya sukai. Karena anak-anak muda kita kasih makan. Minumnya saja kopi gayo, bukan kopi cap kapal api, kurang berkelas. Minum kopi teh terus kita kasih makan, jadi lebih semangat. Saya pakai LCD biar materinya bisa setelah itu saya jadikan PDF, saya kirim ke grup sehingga dia bisa pelajari lagi dalam bentuk PowerPoint. Serius begitu. Agama itu harus serius cara mengelolanya kalau ingin menang. Saya di satu tempat itu pengajian tuwek-tuwek tua, nggak ono sing anak muda sama sekali. Ada satu anaknya ketua takmir. Iki apa masa depan ini saya mikir itu. Yang terakhir para jamaah sekalian, karakteristik generasi pemenang yang terakhir itu orang yang mensucikan diri. Jadi harus ada modal spiritual. Jadi kan ada orang itu kalau siang seperti singa, produktif. Tapi kalau malam seperti bangkai, itu rusak. Berarti modal spiritualnya lemah. Jadi etos kerjanya memang luar biasa anak-anak hari ini. Tapi malam menjadi bangkai. Tidak ada yang bangun malam. Itu tidak cukup untuk membangun kemenangan. Makanya kalau kita urut ya, sistematika turunnya wahyu, coba kita urut Iqra pertama. Kita disuruh membaca masyarakat maksudnya, fenomena ini. Setelah dibaca, nampak bahwa masyarakat itu rusak, Nabi diberikan bekal, wahyu yang kedua. Namanya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berkemul, orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam. Jadi perintah pertama itu bangun malam untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,
setelah dibaca kok jahiliyah, kok rusak. Modal pertama spiritual, qiyamul lail. Itu Allah yang mendidik langsung kepada Nabi. Qumil laila illa qalil. Bangunlah malam. Walaupun sedikit. Nisfahu, separuh atau sepertiga. Kemudian dalam surat Al-Muzammil itu basic yang kedua apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pemahaman kandungan Al-Quran itu. Jadi kekuatan spiritual, qiyamul lail, tahajud, kemudian pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, ini sebagai modal Nabi untuk diterjunkan kepada masyarakat. Akhirnya turun surat yang ketiga, surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Sama maknanya, hai orang yang berkemul, hai orang yang berselimut. Kum fa'anzir. Kan begitu ayatnya. Kum, bangkitlah Muhammad. Fa'anzir, berilah peringatan. Nabi Muhammad diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi sudah punya basic modal kekuatan spiritual, kekuatan pemahaman yang benar terhadap kandungan Al-Quran. Tahap demi tahap. Ini mestinya kita transformasi seperti ini dalam kehidupan kita hari ini. Makanya seorang ustadz ya harus bangun malam mestinya. Supaya kekuatan untuk menyampaikan itu tidak ragu-ragu. Bahkan menghadapi ujian, dia punya keberanian. Ini saya kalau Sabtu Ahad rata-rata keluar jam 3 kurang seperempat sudah. Istri saya mengkhawatirkan, hati-hati loh Bi, iki ono gangster ini. Ya, kalau masih takut mati terhadap itu ya turu ae nang omah. Saya itu berkali-kali berhadapan dengan anak mabuk. Saya pernah kebelet pipis di Baskara sana, di pom bensin. Waktu ngisi di Baskara Jaya. Sabtu Ahad ketiga, setiap Ahad ketiga. Saya ke pom bensin, pipis ceritanya. Saya buka itu sudah ada 3 anak. Perempuan 2, laki-laki 1. Tidur dengan bau minuman yang luar biasa. Saya konfirmasi ke pegawainya. Mas, ono arek mabuk iku nggone kamar mandi. Wis jarno Pak. Kok kenjeran nih Mang. Nah, itu potret anak-anak muda zaman sekarang ini. Kemarin yang ricu, tapi kok saya menangkap tiba-tiba muncul geng motor itu kok ya mudah-mudahan salah ya dugaan saya. Kayaknya kok ini ada settingan itu. Saya nggak tahu goalnya apa. Kayaknya kok disetting. Enggak murni ada itu. Makanya saya enggak terlalu risau. Nah itu. Baik. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kaitannya dengan mensucikan diri, modal spiritual dalam perjuangan ini, Allah berfirman sangat indah sekali di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kemenangan itu para jamaah sekalian sangat berkaitan dengan masjid. Kemenangan itu sangat berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Dalam aspek sejarah, Nabi mengawali kemenangan itu dengan membangun Masjid Nabawi di kota Madinah. Kenapa Nabi kok membangun masjid? Lalu kita bicara tentang fungsi masjid itu adalah tempat untuk membangun peradaban Islam.
Itu masjid. Di samping sebagai sarana ibadah. Oleh karena itu masjid ini menentukan. Yang pertama, ayat ini kan bicara di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri untuk memupuk bekal spiritual. Keluar masjid itu kita ada di medan perjuangan. Harus ada modal spiritual. Kita mengisi, ibarat HP itu kita strum. Kita mengisi kekuatan-kekuatan spiritual. Kekuatan ketuhanan. Kita transformasi dalam bentuk sholat itu sebetulnya kita sedang mengisi kekuatan-kekuatan ketuhanan. Untuk menjadi basic kekuatan modal berjuang di luar masjid. Makanya umat Islam itu, masjid itu, dia tidak bisa hidup tanpa masjid. Ada para ulama yang mengumpamakan masjid itu bagi umat Islam seperti air bagi seekor ikan. Ikan itu nggak bisa hidup tanpa air. Masjid juga begitu. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa masjid. Kerinduannya ke masjid. Kenapa? Ini rumah Allah dan inilah tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri. Makanya nanti ketika mati juga kesucian itu yang ditanyakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang menuju Allah di akhirat dengan membawa hati yang suci, hati yang bersih. Nah, kebersihan hati ini yang kita dapatkan di masjid setelah menyerap potensi-potensi ketuhanan itu, maka itu menjadi modal kekuatan untuk berjuang di lapangan. Kalau nggak punya modal spiritual itu mudah putus asa, nggak konsisten, titik-titik mengeluh, titik-titik mengeluh, udan titik wis gak budal, mendung paling perai pengajiannya iki. Saya tuh sampai agak tersinggung. Pernah suatu kali, ya orang itu mungkin prejudis ya, melihat ustadz seperti saya ini. Udan-udan aku teko ae. Loh, saya kan tanggung jawab. Hujan bagi saya bukan halangan, kan ada jas hujan. Saya khawatir nanti ada orang ngaji, kemudian ustadznya nggak datang. Ternyata pengurusnya mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung perasaan saya. Udan-udan ngeten kok ndugi mawon Ustaz, mbok prei mawon. Lho ya apa sih? Iki sing bener aku ta iki? Saya sudah mengorbankan waktu hujan, saya bawa sepeda motor, pakai jas hujan. Tiba ngono tok ae to. Tingkatane imane iki. Mal kongkon prei udan-udan kok ngaji mbok ya prei. Wah, ini jauh lah. Ini iso menang teko ndi nek pengurusnya kaya ngene model. Pasti ini enggak masuk ini. Enggak masuk agenda saya ini yang seperti ini. Mestinya kan alhamdulillah Ustaz, terus pundi wau, keudanan apa mboten? Ngono wae. Ngekei semangat tak. Aku langsung plus, langsung lemes. Langsung badan saya turun 2 kilo saat itu. Itu potret umat kita ada yang seperti itu. Ada yang menghibur saya juga. Di Wisma Mukti itu ketua takmirnya seorang dokter. Dan luar biasa. Jadi dia punya villa yang bagus di Pacet, namanya The Elite Establishment. Beberapa kali saya pakai pelatihan. Dia mendatangi saya. Ustadz ngaji mari maghrib itu terlalu singkat. Mau tanya waktunya sudah habis. Gimana kalau dirubah subuh saja? Biar waktunya panjang, ada tanya jawab leluasa. Ini baru nerangkan beberapa ayat sudah habis waktunya. Ya monggo Pak dirindungkan, bicarakan sama takmir yang lain. Tapi kalau Sabtu Akad sudah penuh.
nggak ada waktu. Terus nanti kita atur lah. Lu ono sing ini kan seneng, Pak. Contoh saya yang kedua kan plus ono kan saya. Walah tiba ya aku memang tidak diharapkan hutan-hutan teko mah. Kongon prai maksudnya. Tapi ada orang yang memberi semangat bahwa pengajian habis maghrib kurang waktunya. Kalau ada tanya jawabnya nggak tuntas. Nah itu menghibur. Alhamdulillah ono sing menghibur, alhamdulillah ono sing ngendoni. Ya itulah perjuangan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Isya kurang berapa menit, Pak? 1 menit pas berarti. Enggak ada pertanyaan ya. Saya pikir sudah jelas. Mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat untuk mendorong kita dari sisa umur kita. Mari kita ada space waktu kita, kesempatan kita, mungkin uang kita, ilmu kita wakafkan untuk perjuangan Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.